Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GKI Ngurah. Pada hari ini Senin 8 Maret 2021, kita akan bersama-sama bersaat teduh sebelum memulai aktivitas kita. Baik, pada pagi hari ini temanya adalah Yesus Kristus satu-satunya dasar. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Akan saya bacakan ayat yang ke-11. Demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dan limpahkan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama bersaat teduh untuk mendasari aktivitas kami. Mohon kiranya Tuhan berkati kami, berikanlah kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di negara kita Indonesia ini dulu pemerintahnya pernah berganti-ganti ya. Antara lain ada Orde Lama, ada Orde Baru, ada yang sekarang ini. Nah, pada saat pemerintahan Orde Baru, kita memang diwajibkan semua organisasi di negeri ini mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam anggaran dasar masing-masing ya. Tapi meskipun demikian sampai saat ini pun ya tetap ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasan hukum negara. Nah, sekarang kalau di gereja-gereja di Indonesia bagaimana? Apa landasan hukumnya yang terutama ya? Nah, pada saat Orde Baru selesai, maka kewajiban yang diutamakan itu ya memang sudah lenyap dan gereja-gereja lebih ada kebebasan-kebebasan, bahkan untuk yang lain-lain, agama yang lain pun juga ada beberapa kebebasan. Namun demikian karena kita ini berada di Indonesia, ya tentu tidak boleh menyalahi hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Kita sebagai gereja Tuhan, apakah dasar yang utama kita? Nah, kita akan memperhatikan berikutnya, Mas. Rasul Paulus memakai gambaran sebagai bangunan untuk meletakkan dasar gereja kita ya. Sebagai dasar dari gereja sudah diletakkan, yaitu setiap orang wajib membangun di atas dasar itu sehingga menjadi bangunan yang indah dan kokoh. Setiap orang percaya harus menyumbang dalam pembangunan gereja, entah dalam bentuk emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, bahkan bisa jerami. Setiap orang dapat memberi sesuai dengan talenta dan karunia masing-masing. Semua orang yang kita lakukan ialah demi kemuliaan namanya, nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyebaran kasih-Nya. Nah, sebagai refleksi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dasar kita adalah Yesus Kristus, satu-satunya dasar gereja dan sekaligus sebagai kepala gereja. Nah, kita apanya? Ya, kita sebagai anggotanya. Kalau anggota-anggota tubuh Kristus ini mau bersatu padu, ya misalnya tangan bekerja sama dengan kaki, kaki bisa jalan, tangan bisa melakukan aktivitas, kemudian anggota-anggota tubuh bersatu padu,
dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Seperti di gereja kita, renovasi ini kan mulai minggu depan ini sudah ada renovasi. Beberapa dari kita sebagai anggota tubuh Kristus berbondong-bondong ya, memberikan sumbangan, baik itu bisa berupa uang, bisa berupa bahan bangunan, dan bisa berupa yang lain-lain, termasuk berupa doa. Puji nama Tuhan. Kiranya apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini membuat kekuatan bagi kita sebagai dasar kita melakukan aktivitas kita, yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar gereja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah mengingatkan kembali kepada kami bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, itu dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sekaligus sebagai kepala gereja kami. Kiranya Tuhan, kasih Kristus ada bersama-sama dengan kami dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kita. Tuhan memberkati.